wabarakatuh. Salam guru hebat. Kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Agam akan melakukan demonstrasi kontekstual untuk modul 2.3 di pendidikan guru penggerak, coaching untuk supervisi akademik, terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Saya Elvi Nur Afni dari SD Negeri 09 Bancah sebagai pengamat dan rekan saya Saya Yofi Fernianda berasal dari SMP Negeri 1 Tanjung Raya berperan sebagai coach. Saya Vini Fitria dari SMK 1 Tanjung Raya berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yofi. Waalaikumsalam Bu Elvi. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Elvi gimana? Alhamdulillah Bu. Puasa Bu Yofi? Insya Allah puasa. Alhamdulillah. Baiklah Ibu, sebelum kita melaksanakan coaching, saya sebagai pengamat akan mengamati coaching yang Ibu lakukan sampai selesai. Dan sebelum itu saya akan menjelaskan beberapa hal yang akan saya amati terhadap coaching yang Ibu lakukan. Yang pertama, saya akan amati apakah proses coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan prinsip coaching yang sudah kita pahami, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Kemudian, apakah Ibu sudah menerapkan kompetensi inti coaching, kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan aktif. Nah, dari ketiga kompetensi inti coaching tadi, kira-kira kompetensi inti coaching mana yang paling ingin Ibu kembangkan? Dari 3 kompetensi tadi, saya ingin mengembangkan yang pertama itu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baiklah Ibu, berarti Ibu ingin mengembangkan 2 buah kompetensi inti tadi. Dari 2 buah kompetensi inti, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif, kompetensi mana yang menurut Ibu secara spesifik ingin diobservasi kali ini? Itu mengarah kepada mengajukan pertanyaan berbobot karena terkait dengan mengidentifikasi dan mencari tujuan dari coaching. Baik Ibu. Dari yang Ibu sampaikan tadi, Ibu ingin sekali dipartisipasi mengenai mengajukan pertanyaan berbobot. Ini penting sekali dalam proses coaching ya Bu. Pertanyaan saya yang terakhir, menurut Ibu dari pelaksanaan coaching akan kita laksanakan kali ini, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu capai? Sebagaimana kita ketahui ya Bu, kalau coaching ini, kalau kita berperan sebagai coach, kita kan hanya menuntun ya. Berarti kan coach yang menggali ya. Saya mengharapkan coach tersebut bisa menggali atau menemukan permasalahannya sendiri, kemudian mencari solusinya serta mencari istilahnya bisa menemukan langkah-langkah atau strategi atau ide dalam penyelesaian masalahnya tersebut. Ya, jadi mudah-mudahan harapan Ibu mengenai tercapainya tujuan tadi, coach bisa menemukan ide-ide atau solusi dari permasalahan dan menyusun rencananya ya Bu. Terima kasih Bu Yofi. Silahkan Ibu lakukan coaching bersama rekan Ibu. Baik, Ibu. Kita bertemu kembali di dalam kegiatan pasca observasi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, guru hebat CGP Angkatan 7 Kabupaten Agam. Kami dengan fasilitator Ibu Desmi Irianti dan pengajar praktik Ibu Deswita Tanjung hari ini akan mempraktekkan coaching. Saya sendiri CGP Angkatan 7, nama saya Yofi Fernianda, berasal dari SMP 1 Tanjung Raya. Saya berperan sebagai coach di sini dan teman saya Vini Fitria dari SMK 1 Tanjung Raya sebagai coach. Saya Elvi Nur Afni, SD N09 Bancah sebagai pengamat. Baiklah, kami akan mempraktekkan coaching hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Yofi, Ya Bu Vini. apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Vini. Mudah-mudahan hari ini sesuai dengan kesepakatan kita bahwasanya kita akan melaksanakan coaching. Di sini kira-kira Bu Yofi, sebelum kita mulai, Bu Yofi sudah siap? Insya Allah siap. Oke ya. Baiklah Bu Yofi, pada hari ini apa yang akan kita bicarakan? Sebelumnya saya berterima kasih dulu ya Bu Vini karena sudah diberikan kesempatan kita untuk bertemu. Kemudian ada beberapa permasalahan bagi saya
mengenai peran saya sebagai guru, sebagai pendidik terutamanya di sekolah, khusus untuk permasalahan kelas 9, siswa saya kelas 9 dalam menghadapi persiapan ujian akhir sekolah. Yang mana kendala di sini, motivasi dari siswa saya agak sedikit menurun, merosot, karena ada beberapa faktor mungkin. Jadi susah untuk dikatakan susah ya, kemudian tidak saya saja, dengan beberapa guru lain itu juga terkendala dengan peserta didik untuk fokus dalam menghadapi ujian. Oke, berarti peserta didiknya kurang fokus ya, Bu Yopi. Iya. Nah, kira-kira apa yang menjadi hambatan sehingga peserta didik Bu Yopi itu menjadi tidak fokus dalam proses belajar? Mungkin dari beberapa perbincangan kami di kantor ya, di sela-sela waktu istirahat, dan saya juga melihat yang pertama, peserta didik ini sudah menganggap yang pertama ya, rasa kepuasan, rasa-rasanya mereka udah selesai, mau selesai aja. Kemudian yang kedua, rasa sudah mau lulus saja. Yang ketiga, merasakan mereka tuh akan mendapatkan nilai yang bagus. Kemudian yang efek yang satu lagi, mungkin mereka dengan gadget ya, masih terfokus dengan gadget, dan masih banyak yang bermain-main tanpa mengulangi pembelajaran di rumah. Hanya beberapa orang di dalam kelas tuh paling 1, 2, atau 3 yang fokus. Oke, Bu Yopi, dengan hambatan-hambatan yang Ibu ceritakan tadi, kira-kira bagaimana strategi Ibu untuk menghadapi agar hambatan itu bisa diatasi? Setelah mendapatkan hasil dari ujian pra-UAS kemarin, dan kemudian saya telah melihat permasalahan ini, yang khusus untuk saya sebagai guru mata pelajaran dulu, saya tidak istilahnya saya ingin memberikan metode mungkin atau strategi lain dalam pembelajaran bahasa Inggris kepada peserta didik saya, karena mungkin mereka menganggap bahasa Inggris ini sulit, padahal sebenarnya tidak, kan hanya membutuhkan kamus. Jadi pertama itu saya membuat suasana bagi peserta didik saya itu dulu rileks ya. Kemudian yang kedua, saya siapkan ketika mereka tidak memiliki sarana dan prasarana, saya ajak mereka ke perpustakaan karena ada ketersediaan kamus. Jadi suasana kelas pun berubah, jadi mereka tidak mentok di kelas, kemudian saya pindahkan ke perpustakaan, kemudian adanya kamus. Kemudian untuk menyelangi itu, saya juga mengizinkan anak-anak saya membawa gadget ya. Jadi kemudian saya tidak langsung membahas materi, jadi istilahnya tidak langsung fokus ke soal. Jadi saya istilahnya menganalisis dulu jenis teks, jadi tidak mengharapkan memberatkan mereka untuk dalam berbahasa Inggris dulu. Jadi setelah jenis teks, kemudian diartikan soalnya, kemudian dicari, ditemukan jawabannya, seperti itu. Oke, dari strategi yang Ibu berikan berarti banyak dampak positifnya. Apakah ada strategi lain yang lebih bagus lagi gitu, yang kira-kira yang akan Ibu rencanakan? Ya, saya memiliki rencana seperti ini. Saya ingin berkolaborasi dengan rekan sejawat Iya, saya. iya. Jadi kemarin saya sudah bertemu dengan Bu Susi. Jadi saya, Bu Susi gimana? Mungkin anak-anak saya juga bosan dengan saya, mana tahu dengan Bu Susi ada pencerahan. Saya minta kan untuk kelas 9 kan dikhususkan untuk tidak ada yang lain, jadi istilahnya khusus untuk membahas soal. Jadi saya berkolaborasi dengan Bu Susi, meminta kesediaan waktunya untuk berselang-seling dengan saya dalam materi pembelajaran. Oke, itu sudah menjadi perencanaan sama Ibu, Iya. sudah dibicarakan juga sama Ibu Susi. Iya. Ya, berarti akan Ibu Akan saya laksanakan secepat mungkin dalam waktu 2 atau 3 hari ini, karena akan ini kan libur, jadi dalam rentang waktu mulai sekolah langsung disusun jadwalnya. Oke. Bagus sekali Bu Yopi, rencana Bu Yopi ke depannya luar biasa sekali. Ibu bisa berkolaborasi dengan teman Ibu agar bisa menuntaskan permasalahan-permasalahan supaya anaknya lebih semangat lagi. Nah, rencananya kapan Bu akan dilaksanakan tadi? Dalam rentang waktu setelah ini kan kita mau libur, Iya. jadi setelah libur langsung di minggu hari pertama sekolah langsung sudah disusun jadwal. Oke, hari pertama mau sekolah Iya. sesudah
libur Ramadan, iya, ya, libur seperti itu Ramadan. ya. Bu Yopi, alhamdulillah, semoga rencana Bu Yopi kedepannya lebih bagus lagi. Apapun yang perencanaan, tentunya Ibu mau agar siswa Ibu menjadi lebih baik lagi. Dan selamat Bu Yopi, semoga apa yang Ibu rencanakan terlaksana dengan baik dan hasilnya sangat memuaskan. Oke. Terima kasih Bu Bini. Jadi di sini saya merasakan Oh iya, ya, saya merasakan permasalahan saya tadi setidaknya sudah tidak menjadi beban pikiran bagi saya. Oh, itu perasaan Ibu. Iya, jadi saya ucapkan terima kasih sudah adanya coaching ini, Bu Bini membantu saya. Jadi saya merasakan tadi kan, aduh gimana cara saya harus membuat anak murid saya fokus, sementara nilai yang dituntut seperti ini kan, karena mereka ingin melanjutkan kegiatan, melanjutkan tingkat sekolahnya. Jadi dengan bantuan coaching ini saya sebenarnya sebelum ini mungkin saya tidak terpikir strategi lain apa seperti itu kan. Jadi dengan alhamdulillah dengan coaching ini saya beban saya, pikiran saya yang terutama sudah berkurang, dan kemudian saya sudah juga mendapatkan strategi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan memang bisa terlaksana, terimplementasi dengan baik. Terima kasih Bu Bini. Lanjut Bu Bini. Oke, Assalamualaikum Bu Yofi. Waalaikumsalam Bu Elvi. Terima kasih Bu Yofi sudah melakukan coaching dengan Bu Bini. Sebagai hasil pengamatan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ya Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi? Baiklah Bu, tadi di dalam coaching ya, saya sebagai coach. Yang pertama itu sudah menjalankan prinsip coaching, salah satunya itu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian yang kedua itu sudah melakukan coaching melalui alur Tirta, ya, yang dimana itu menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan adanya alur Tirta tadi, ya, permasalahan yang ada dengan coaching itu sudah bisa disampaikan olehnya, kemudian digali, kemudian adanya langkah atau strategi lain atau ide dalam penyelesaian masalah tersebut. Baik Bu Yofi dan Bu Bini, kita sudah selesai melaksanakan coaching yang dilakukan antara Bu Bini dan Bu Yofi, yaitu Bu Bini sebagai coach dan Bu Yofi sebagai coaching. Menurut pengamatan saya selama coaching berlangsung tadi, Bu Yofi mengemukakan masalah yang sedang dirasakannya, yaitu merosotnya nilai siswa, kemudian tidak fokusnya anak-anak pada ujian mereka. Dan sebagai coaching, menurut saya Bu Yofi sudah bersikap terbuka sehingga permasalahan yang Ibu hadapi itu bisa ditangkap dengan jelas oleh Bu Vini sebagai coach, dan juga Bu Vini sebagai coach melakukan perannya dengan baik, menjadi pendengar aktif, kemudian menuntun Bu Yofi sebagai coaching menemukan solusinya sendiri terhadap permasalahannya. Yang ingin saya katakan, sebelum coaching ini berlangsung, bagaimana perasaan Bu Yofi sebelumnya? Saya sedikit menjadi beban pikiran bagi saya ya Bu ya, karena kenapa kelas 9 itu kan memiliki istilahnya target, ya, memiliki target karena mereka akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, sementara dengan nilai otomatis menjadi beban pikiran bagi saya, gimana cara anak saya harus bisa fokus, gimana mereka mendapatkan nilai yang baik, karena realitanya untuk sekolah lanjutan memang masih butuh dengan nilai gitu kan. Jadi bukan hanya kebutuhan atau minat atau kognitif saja, tapi memang nilai yang diminta. Jadi itu yang pertama, itu yang menjadi beban. Tapi alhamdulillah setelah coaching saya merasakan lega ya. Benar sekali, itu terlihat sekali dengan adanya kelegaan tadi. Bu Yofi menemukan sendiri solusi untuk permasalahan tersebut, yaitu dengan berkolaborasi dengan teman-teman Ibu di sini, sehingga tentu dengan adanya kolaborasi ada jalan untuk memperbaiki masalah tersebut. Demikian menurut pengamatan saya Bu.
Kira-kira apa kompetensi lain yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching yang baru saja Ibu lakukan? Di sini dalam kompetensi pengembangan konsep coaching itu yang pengen saya kembangkan, itu yang pengen saya gali dan lebih paham itu tentang alur tirta ya. Mungkin dalam tujuan atau identifikasi ingin lebih merunut ya dalam pertanyaan yang berbobot ya, lebih menggali pertanyaan-pertanyaan supaya coach bisa dapat istilahnya tahu dengan masalah apa yang sebenarnya terjadi. Dengan digali melalui alur tirta, semoga coach bisa dikatakan tadi menyelesaikan permasalahan. Jadi saya ingin lebih memahami lagi tentang alur tirta. Harapan Ibu bagus sekali ya Bu, dengan mendalami ini mudah-mudahan kita bisa menjadi coach lebih baik, karena peran ini akan sangat bermanfaat bagi kita ke depannya, baik rekan sejawat dan lainnya. Baiklah Ibu, semoga untuk kesempatan coaching selanjutnya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi saya kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi coach lebih baik lagi. Ya, Ibu. Terima kasih Ibu.